Senang ketemu dengan saudara kembali di tempat ini dengan tema yang tentu saja berbeda. Itu saya akan tempatkan konteksnya dia untuk khotbah pada sore hari ini. Tema kita sepanjang bulan ini adalah connected atau terhubung gitu, dan minggu pertama kita sudah bicara tentang terhubung dengan Tuhan. Minggu yang kemarin kita berbicara tentang terhubung dengan komunitas, dengan orang-orang di sekitar kita, dan sekarang kita berbicara tentang terhubung dengan tujuan, rencana dan tujuan Allah yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Minggu depan masih dalam rangkaian 10 hari 2 Pentakosta, kita akan kembali berbicara tentang terhubung dengan Tuhan dengan tema jangan salah isi bahan bakar. Saya yakin minggu depan pasti akan luar biasa. Jadi saudara mesti datang tuh minggu depan. Dan saya juga mendorong saudara untuk beli mendengarkan khotbahnya Pastor Dede Katok tadi, Pastor Arif Dede, panggil biasa, Pastor Arif Dede tadi pagi, dan itu akan melengkapi apa yang akan saya bicarakan dengan saudara pada sore hari ini, dan juga bahan live saudara itu juga melengkapi apa yang akan saya bicarakan pada saat ini gitu. Jadi kalau andai kata, saya dorong saudara untuk minggu ini datang ke dalam live, karena di situ akan dibahas banyak mengenai tujuan yang Tuhan yang telah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Dan itu melengkapi apa yang akan saya bicarakan pada malam hari ini, yang tidak akan ke arah sana gitu, tapi arahnya agak sedikit berbeda. Oke. Kenapa pertanyaannya gini, kenapa kok kita mesti ngomongin soal ini? Kenapa kita mesti ngomongin soal terhubung dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kenapa kita mesti bicarakan soal ini gitu? Karena ada perkataan yang bagus dari Miles Monroe yang mengatakan seperti ini: tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian. Tragedi terbesar dalam hidup bukan kematian, tapi hidup tanpa tujuan. Kenapa kok begitu gitu ya? Karena kita semua masing-masing punya potensi, dan kalau andai kata dan Tuhan taruh potensi itu dalam kehidupan kita. Kalau andai kata kita nggak tahu ini buat apa, kalau andai kata kita nggak tahu tujuan hidup kita mau kemana, maka potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita nggak akan maksimal keluar. Ini seperti saya nggak tahu, kalau andai kata saya punya mobil tapi saya nggak tahu kegunaan mobil itu untuk apa, gitu ya. Maka saya akan jadikan mobil itu cuma sekedar pajangan di depan rumah. Padahal potensi dia lebih besar daripada itu. Gitu juga dengan kehidupan kita, kalau andai kata kita nggak tahu hidup kita buat apa, tujuan kita hendak kemana, maka potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita nggak akan keluar dengan maksimal. Itulah kenapa kita membahas mengenai masalah ini, dan kita mesti tahu tujuan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan salah satu tujuan itu tercatat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ini ada nanti di bahan live saudara, dan dibahas lebih mendalam. Saya hanya cuplik sedikit. Yohanes 15 ayat ke-16 mengatakan begini: bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Di sini ada tujuan yang secara general sih sebenarnya, yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu tujuannya adalah supaya kita pergi menghasilkan buah, buahnya itu tetap. Kalau buat saya nih ya, ayat ini sebenarnya ayat HRD kalau saya bilang gitu ya. Ini karena mentang-mentang saya HRD ini. Karena ini ayat HRD, karena ada kata menetapkan. Sebenarnya kata menetapkan itu berasal dari kata aslinya itu titemi, yang sebenarnya bukan cuma sekedar, artinya itu bukan cuma sekedar menetapkan, tetapi dia ordain, dia menahbiskan, dia mengangkat seseorang untuk satu jabatan tertentu. Itu arti kata menetapkan. Jadi seakan-akan ketika dan aku telah menetapkan kamu, seakan-akan ketika Tuhan berbicara seperti itu, dia sedang mengangkat kita ke satu posisi tertentu, dan posisi tertentu ini punya tujuannya. Tuh. Nih, jadi itu yang dimaksudnya. Jadi ini ayatnya memang benar-benar kayak ayat HRD, karena di ayat yang Yohanes 15 ayat ke-16 itu ada rekrutmen, ada proses rekrutmen, ada proses pengangkatan sebagai untuk menduduki jabatan tertentu, ada job desk-nya dan ada reward-nya. Tuh mirip kayak kerjaan kan? Iya nggak ya? Coba diulangin ayatnya deh. Ini rekrutmennya nih, yang di merah itu proses rekrutmen. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kalau dalam hubungan dengan Tuhan, kalau masuk ke perusahaannya kerajaan sorga, kita nggak bawa lamaran kerja, nggak ada pengumuman di web, sorga membutuhkan seorang usher,
untuk duduk di samping Petrus di depan pintu gerbang kerajaan sorga. Gak ada kayak gitu tuh. Bukan kita yang ngelamar, bukan kita yang ngasih CV. Tapi Tuhan yang memilih kita. Dan biasanya gini, kalau dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan kita sehari-hari, orang yang dipilih sama perusahaan, yang mau ditarik sama perusahaan, bukan kita yang datang ke perusahaan, tapi perusahaan pengen narik. Biasanya nih orang punya kelebihan tertentu, betul nggak? Yang dimauin sama perusahaan itu. Orangnya nggak perlu ngasih surat lamaran, ya surat lamaran formalitas dah. Tapi perusahaan pengen kamu, kamu mau gaji berapa? Tuh, tapi kalau denger kayak gitu kan langsung twing gitu kan. Tapi di perusahaan di perusahaan sorga tuh model kayak gitu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tuhan yang mengangkat kita dan Tuhan yang menetapkan kita. Untuk satu tugas tertentu, yaitu menghasilkan buah, untuk pergi, menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Walaupun demikian, ada ya, ini general nih, walaupun demikian ada yang spesifik nih, khusus buat kita masalahnya. Oke Tuhan, saya pergi kemana? Oke Tuhan, saya menghasilkan buah, buat siapa? Oke Tuhan, buahnya itu tetap konsisten dalam hal apa? Gitu ya ini. Dan jadi walaupun ada perintah yang sifatnya general, tetapi ada ya perintah tujuan yang memang buat saudara, khusus buat saudara. Dan itu nggak dimiliki oleh orang lain, khusus untuk kita, khusus untuk kehidupan kita. Dan saudara perhatikan lagi di Yohanes 15 ayat ke-16 adalah di dalam proses ini dari rekrutmen dan dari penetapan, Tuhan tuh seakan-akan menempatkan dirinya sendiri sebagai Tuhan yang punya otoritas, Tuhan yang punya inisiatif dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau ngomongin soal tujuan hidup nggak bisa terlepas dari Tuhan. Ada kata-kata yang bagus dari Rick Warren, dia ngomong kayak begini, without God, hidup itu nggak punya tujuan. Life has no purpose. Dan tanpa tujuan, hidup itu nggak punya arti. Tanpa arti, hidup itu nggak signifikan atau nggak ada harapan. Tetapi hal yang positifnya bisa terjadi juga. Kalau andai kata kita punya Tuhan, maka hidup itu jadi punya tujuan. Kalau andai kata punya tujuan, maka hidup itu punya arti. Dan kalau andai kata hidup punya arti, maka hidup itu signifikan atau punya harapan. Gitu kan? Tetapi semuanya kembali lagi kepada Tuhan. Karena dialah yang mengangkat kita, dialah yang menetapkan kita, dialah yang memilih kita. Oleh karena itu tujuan hidup kita hanya bisa ditemukan di dalam pikiran di dalam pikiran Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kalau andai kata pada saat ini kita masih, Tuhan saya mau kemana ya? Ya tanyain aja sama Tuhan. Walaupun Tuhan punya perintah-perintah yang sifatnya general. Tanpa tujuan ini, tanpa tahu ini, seperti yang tadi dibilang nih. Hidup itu jadi meaningless sebenarnya. Dan lebih dari meaninglessnya, ini saya ngeliatnya dari Ray soalnya, belajar dari Ray. Saya punya anak namanya Ray, dan Ray itu suka naik kuda-kudaan. Bisa dimunculin fotonya. Ray itu senang naik kuda-kudaan. Cuma yang lucunya adalah dia tuh kalau sekarang ditanya, Ray mau pergi kemana? Jawabannya botani gitu, botani. Dia udah tahu botani ternyata sekarang. Baru 2 tahun tuh, belum nyampe 2 tahun, tapi udah tahu botani, udah tahu duit pula lagi. Jadi kalau lagi ngeliat dompet saya nggak boleh meleng sekarang. Kalau ngeliat dompet saya dia langsung lihat duit gitu, duit coba. Dan dia kalau lagi main ke botani suka main yang game di bawah itu tuh, Fun World gitu ya. Dia suka naik kuda-kudaan. Dan yang saya seneng dari Ray adalah dia sukanya cuma duduk doang, nggak suka kuda-kudanya dinyalain. Saya suka banget tuh anak. Jadi kalau tuh kuda-kudaan dinyalain, dia teriak-teriak langsung, wah ketakutan gitu. Jadi dia senengnya cuma duduk tenang di kuda yang diem. Keren kan? Iya, mantap banget tuh anak. Tapi yang lucunya nih ya, ini nggak terjadi kalau dia lagi naik odong-odong. Kalau dia naik odong-odong, kan kudanya kan juga turun naik di kayu kan dari belakang sama tukangnya kan. Dan
Sekarang juga mulai begitu tuh. Di pasar Bogor ada odong-odong. Jadi kalau tiap kali di pasar Bogor dia langsung nunjuk, odong-odong papa, odong-odong gitu. Kalau naik odong-odong seneng kalau dinyalain. Iyalah, tapi itu bersyukur juga iya kan. 2.000 3 lagu. Odong-odong. Jadi ekonomis banget tuh Ray itu ya. Ngerti banget penderitaan papa mamanya. Jadi nanti masa gini, nih ngomongin soal Ray. Hidup kita bisa bergerak loh, persis seperti Ray lagi naik odong-odong. Turun, naik, ada dinamikanya. Tetapi gak bergerak kemana-mana. Gak jalan kemana-mana, di situ aja. Keadaan tuh gak berubah, gak ada apa-apa. Ya bukannya gak ada apa-apa nih, sorry saya ralat. Gak ada perkembangannya, gak ada kemajuannya. Bergerak sih ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, ada dinamikanya, ada apa masalahnya dan segala macamnya. Tetapi gak menuju kemana-mana. Itu karena kita nggak tahu tujuannya, kita mau bergerak, kita mau apa. Itu masalahnya kalau andai kata nggak punya tujuan. Dan kalau andai kata kita nggak punya tujuan hidup juga yang resikonya adalah bisa terjadi juga ada penyalahgunaan terhadap hidup kita. Kita diciptakan bukan buat itu. Nih ada satu contoh, ada foto yang mau saya tunjukin sama saudara. Ini Mercedes E-Class dipakai buat jualan telur. Itu mahal banget tuh telur pasti. Ikhlas buat jualan telur. Fungsinya ikhlas itu bukan buat itu sebenarnya. Dia tuh punya lebih besar daripada itu, bukan cuma dipakai buat jualan telur. Tetapi ada penyalahgunaan, ada abuse di dalam hidup. Kalau andai kata nggak tahu tujuannya buat apa. Ini terjadi, ini terjadi dan kita mau pelajarin ini sebenarnya sekarang. Yang kita pelajarin bukan tujuannya, kayak lagi nih ya, bukan tujuan itu ada di bahan live saudara tuh. Tetapi yang kita pelajari sekarang adalah bagaimana kalau andai kata pada saat ini kita tahu saya punya Tuhan, saya tahu saya ingin berdoa kepada Tuhan supaya terkoneksi dengan tujuan saya, tetapi ada hal-hal yang membuat saya terputus dari hubungan itu, dari hubungan dengan Tuhan itu. Itu yang mau kita pelajari pada malam hari ini. Jadi saudara sekali lagi itu ya, makanya kenapa tadi saya dorong saudara untuk ikut live dan di bahan live saudara itu ada, soalnya ada apa tujuan kita yang tercatat di dalam Alkitab, ada 3 senggangannya. Dan kita sekarang lagi ngomongin soal bagaimana saya tetap bisa terkoneksi dengan tujuan Tuhan itu dalam hidup kita. Mari kita mulai yang pertama. Tuh tadi saya baru pendahuluan tuh saudara ya. Kita akan pakai Yosua pasal yang ke-6 untuk memperdalam materi kita pada malam hari ini. Dan Yosua pasal yang ke-6 ini kita lagi ngomongin soal tembok Yeriko. Jadi saudara tahu ya, kalau andai kata saudara lulusan sekolah minggu, saudara pasti tahu tuh tembok Yeriko. Orang Israel keliling-keliling tembok Yeriko dan tembok Yeriko roboh, gitulah kira-kira ya enggak ya. Dan kita mau pakai kisah ini untuk memperdalam tentang masalah yang mau kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kalau janji Tuhan nggak sesuai dengan realita. Janji Tuhan versus realita. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-2 mengatakan seperti ini. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Nah, ini ketika Yosua pasal yang ke-6 ini dibuat, konteksnya adalah orang Israel baru selesai menyeberangi sungai Yordan. Dan mereka sedang mempersiapkan diri untuk menduduki tanah Kanaan. Kota yang pertama mereka temui adalah kota Yeriko, ini kota yang pertama. Dan biasanya yang pertama ini krusial, penting, karena buat mental, buat mental bukan moral, buat mental. Ini kota pertama, dan kota pertama yang mereka temui berkubu. Yang bikin Yeriko serem itu bukan kotanya sebenarnya. Bukan luas kotanya. Karena Yeriko itu sebenarnya kota kecil, nggak terlalu besar. Ada yang bilang begini, Yeriko itu sebenarnya bisa dikelilingin 1 jam. Jadi kalau andai kata keliling Yeriko itu cukup 1 jam berjalan. Saya nggak tahu nih, saudara ngeliling kebun raya berapa lama tuh ya? Sejam nggak ya? Bisa lebih kali. Bisa kurang sih. Tergantung saudara lagi ngapain gitu.
Bisa lama kalau andai kata saudara ngeliling kebun raya sambil makan es krim. Ya. Tapi sejam lah kira-kira. Mungkin sebesar kebun raya kali Yeriko. Tapi yang membuat Yeriko menyeramkan bukan luas kotanya, tetapi temboknya yang tinggi dan tebal. Itu, dia 2 lapis temboknya. Dan karena temboknya 2 lapis modelnya seperti itu yang membuat Yeriko susah didudukin jadinya. Dan ini kota pertama mereka loh. Kota yang bisa menumbuhkan moral mereka sebenarnya kalau andai kata mereka bisa menduduki kota ini. Dan by the way kalau andai kata segala sesuatu yang pertama itu kan menegangkan, betul kan ya? Saya keingetan waktu saya say I love you kepada someone gitu. Yang pertama kali itu keringet dinginnya dan deg-degannya lebih daripada ketika saya khotbah di depan saudara sekarang. Serem bener pertama kali ngomong saya suka sama kamu, mau nggak kamu jadi pacar saya? Itu ngomong begitu doang kalimatnya nggak nyampe 1 menit enggak, tapi mikirinnya 3 hari 3 malam. Nyiapin nih malamnya nggak bisa tidur karena nyiapin tempatnya mesti gimana ya, dipikirin romantis, saya bawa apa ya gitu loh kira-kira. Tuh serem banget tuh kayaknya, cuma ngomong begitu doang padahal. Pas lagi nih ngomong, mau nggak kamu jadi pacar saya? Nggak mau, layu tuh kembang langsung. Saya bawa mawar langsung. Ya ini dialamin sama Yosua. Ini Yeriko itu kota pertama dan janji Tuhan ini ngomong kayak begini di ayat yang kedua. Di ayat yang tadi yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya. Di dalam bahasa Indonesia nggak gitu kelihatan. Tetapi sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya kata-katanya ada berbeda. Saya menggunakan versi The Message nih, tapi semuanya hampir mirip kok. God spoke to Joshua, look sharp now, I've already given Jericho to you. Ada kata I've already given. Ini lagi ngomongin, saya telah menyerahkan Jericho ke dalam tanganmu. Gitu kan bahasa Indonesianya. Ada kata past tense di situ, sesuatu yang sudah terjadi. Ini masalah nih, masukin ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau andai kata ada di antara saudara transfer uang, saya 100 juta, amin ya robbal alamin. Dan saudara ngomong ke saya, Nel, saya udah transfer 100 juta ke rekening kamu, cek ya. Nah, gitu kan ya. Saya bisa langsung cek tuh sebenarnya, langsung gitu cepet. Dan kalau andai kata sudah ditransfer, berarti peristiwanya sudah terjadi. Dan saya udah bisa ngelihat hasilnya, gitu kan. Iya kan, betul kan. Saya bisa tahu. Tetapi dalam konteks Jericho, I have already given Jericho to you. Saya sudah menyerahkan Jericho ke dalam tanganmu. Yang Yosua lihat, bukan Jericho yang udah didudukin, bukan. Tetapi yang Yosua lihat, tembok Jericho-nya masih kokoh berdiri. Yang dilihat, temboknya masih tinggi. Yang dia lihat, pintu gerbangnya ketutup Jericho. Yang dia lihat, Jericho-nya kondisinya siap perang. Padahal Tuhan ngomongnya udah diserahin, tapi kenyataannya belum. Ketika apa yang Tuhan omongin beda dengan realitas. Yosua protes gitu, dan Yosua bilang, Tuhan kayaknya Tuhan salah deh, bukannya udah diserahin tadi ngomongnya. Tapi temboknya masih ada tuh, temboknya masih berdiri tuh, 1 bata aja kagak jatuh. Masih di situ temboknya, masih kokoh dia. Orang-orangnya masih pada siap berperang loh. When your revelation doesn't match your reality, yang mana yang kita percaya? Kalau andai kata Tuhan bilang, aku telah menyembuhkan engkau. Aku adalah Allah yang mencukupi segala kebutuhanmu. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kita mendengar di dalam doa kita dan Tuhan katakan aku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Yang jadi masalah adalah di dompet kita isi cuma tinggal ceban. Makan Indomie aja bagi 2. Nih. Lalu kepikiran nih, kayaknya ini Indomie terakhir. Besok pagi pas jam makan siang gue mau mampir ke rumah siapa ya? Pura-pura namu. Untung-untung kalau andai kata orangnya bilang, belum makan siang ya? Sekalian yuk makan. Tuh puji Tuhan, itu yang paling dinanti sebenarnya. Iya nggak? Iya. Saya ngerti perasaan saudara, dulu pernah jadi anak kos soalnya. Katanya Tuhan mencukupi segala kebutuhan, tapi faktanya dan realitanya kok nggak sama. Ketika Tuhan mengatakan,
Aku akan menguatkan engkau. Tetapi pada kenyataannya kok masalahnya datang bertubi-tubi ketika when your revelation doesn't match your reality, yang mana yang kita percaya. Dan kita mengatakan bahwa, Tuhan, kayaknya Tuhan salah deh. Karena kenyataannya gak kayak begitu. Tahukah saudara, ketika kita mengatakan seperti itu, kita lagi memutuskan diri kita dari tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita lagi bilang, Tuhan, sorry, permasalahan saya kayaknya lebih besar daripada apa yang Tuhan ngomongin. Ketika saat itu, kita lagi mengundurkan diri dari rencana Tuhan. Kita lagi gak nyambung tuh dengan tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Karena ketika Tuhan taruh tujuan dalam kehidupan kita, itu pasti tujuan itu besar. Ada kata-kata yang bagus dari Andrew van der Beach. Saya nggak tahu tuh gimana tuh terjemahan yang ngomongnya ya, beach. Bijel, nggak tahu gimana. Dia ngomong kayak gini, if your vision doesn't scare you, then both your vision and your God are too small. Kalau andai kata visi kita tidak menakutkan kita, maka visi kita dan Tuhan kita itu terlalu kecil. Kemarin ada yang ngomong seperti ini, Paulo kita Live PI. Kalau andai kata visi kita, tujuan kita bisa dikerjakan oleh tangan kita, kita lagi nyindir Tuhan. Kita lagi nyinggung Tuhan. Karena berarti kita lagi ngomong sama Tuhan, Tuhan sorry, apa yang nyampe kok sama saya nggak butuh Tuhan. Visi kita terlalu kecil. Tapi kalau andai kata ketika Tuhan taruh sesuatu yang menakutkan kita, ya ini sorry nih ya, saya nggak bilang yang menakutkan ini maksudnya sesuatu yang, saudara jangan pikirin sesuatu yang besar banget gitu dan kamu akan menjadi pengganti Benny Hinn gitu. Kalau andai kata ada di antara saudara yang dipanggil begitu sih oke juga. Tapi nggak semuanya dipanggil kayak begitu. Karena menakutkan dalam tiap orang itu beda-beda. Ini sama kayak level cabai. Kalau andai kata saudara makan ke satu restoran, level saya itu setengah ke atas. Iya. Kalau andai kata 10, kalau saya senang penggemar cabai, level saya antara 6 dan 7, itu level saya. Tapi kalau andai kata saya kasih kepada cici ipar saya, kelabakan dia langsung gitu deh. Tuh, karena level kita tuh beda-beda. Itu juga level takut tuh. Level takut kita nih mungkin sesuatu yang modelnya seperti ini. Sesuatu hal yang kita bilang, Tuhan sorry ya, kalau andai kata begini kayaknya mustahil deh bisa terjadi. Tuhan mohon maaf nih, kayaknya hubungan suami istri ini, hubungan keluarga ini gak akan pernah bisa dipertahankan. Ini mustahil. Nah itu level menakutkan tuh. Kalau andai kata Tuhan bilang, kamu bisa kok menghadapi ini. Tapi ketika kita bilang mustahil, ini level menakutkan. Kalau andai kata ada orang muda yang mengatakan bahwa kayaknya Tuhan, mohon maaf Tuhan nih, saya jelek, miskin, kumel. Kayaknya saya gak bakal dapat jodoh. Terus kalau Tuhan bilang, kamu akan mendapatkan pasangan hidup, itu level menakutkan tuh. Jadi orang jomblo katakan haleluya. Haleluya. Ya, level kita beda. Ketika Tuhan mengatakan bahwa aku adalah Allah yang menyembuhkan engkau, lalu Tuhan sorry Tuhan, aduh kayaknya udah gak bisa deh Tuhan. Itu level menakutkan kita tuh. Sesuatu yang levelnya di atas ketika kita ngomong, kayaknya gak akan mungkin bisa terjadi. Ketika kita mengatakan gak mungkin bisa terjadi, sesungguhnya kita lagi ngomong, Tuhan sorry ya, ini di luar kemampuan, bahkan kemampuan Tuhan. Kita lagi bikin Tuhan jadi kecil. Padahal seharusnya kita yang memperbesar diri kita, bukan bikin Tuhan yang jadi kecil. Bukannya bikin tujuannya jadi kecil. Dan supaya cocok dengan apa kondisi kita sekarang, bukan. Tapi reality akan ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau tujuan kita terlalu besar, maka perbesarlah kapasitas kita. Kalau apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, kita ngomong Tuhan kayaknya mustahil, percayalah bahwa sebenarnya kita sanggup untuk mencapai itu. When your vision doesn't match your reality, maka pilihlah visi kita. Maka pilihlah tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Tetap terkoneksilah dengan Tuhan. Tetap terkoneksi dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, jangan memutar dari Tuhan. Yosua 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima mengatakan begini, haruslah kamu memiliki kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus kau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut.
Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ini pertanyaan yang sebenarnya cukup menggelitik ketika saya sih, ketika membaca ayat ini. Yang pertanyaan menggelitiknya adalah, ngapain gue mesti muter-muter gitu. Kalau andai kata saya jadi orang Israel. Kadang-kadang Tuhan tuh aneh gitu ya. Kalau andai kata Tuhan sudah menyerahkan kota itu ke dalam tangan orang Israel, kenapa nggak langsung serang aja? Kita mesti muter dulu. Berapa banyak muternya? 13 kali gitu ya. 6 hari 1 kali, di hari yang ketujuh 7 kali. Kenapa mesti begitu? Tapi ada kisah lain juga yang mirip seperti ini. Jadi mana orang Israel juga disuruh muter-muter dulu. Ini ada di Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 dan 18. Ini peristiwanya terjadi setelah Paskah loh. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntut mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau, dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Ini juga sama ayatnya. Allah menyuruh mereka berputar. Berputarnya bukan ke tempat padang rumput yang hijau loh. Di ayat itu dibilangnya berputarnya melalui padang gurun. Udah muter lewat padang gurun lagi. Kenapa mesti begitu sih? Dan itu menyebalkan sebenarnya. Menyebalkannya adalah ketika Tuhan gak membawa kita langsung ke tujuan kita. Ketika Tuhan tidak membawa kita langsung ke arah yang kita mau. Ketika Tuhan gak membawa kita langsung menuju seperti apa yang kita inginkan. Tetapi untuk menuju ke sana, memang arahnya menuju ke sana, tetapi kita mesti muter dulu. Dan kalau muter, seakan-akan Tuhan melakukan ini. Ketika Tuhan sepertinya menjauhkan kita dari tujuan kita. Satu hal yang saya pelajari dari muter-muter adalah, muter-muter itu buang-buang waktu. Dan yang pasti, muter-muter itu berarti ongkos. Benar. Nih, kalau andai kata saudara naik taksi, taksinya muter. Argonya gede, buang waktu di jalan. Saya pernah ngalamin kayak gitu soalnya. Ini supir taksinya tahu jalan apa enggak ya? Kenapa lewat sini ya? Kenapa lewat situ ya? Argonya gede. Tapi Tuhan pakai cara model kayak begitu lagi. Udah ngomong-ngomong soal taksi online, soal kemarin saya baca sesuatu yang lucu di Facebook. Jadi saya mau share ini intermezzo sedikit nih ya. Ini mereka ternyata supir online itu suka mengalami kejadian-kejadian yang agak-agak aneh dan lucu gitu. Dan duanya di-share di depan ini nih. Mereka ngadepin situasi yang cukup menyeramkan. Orangnya nanya, orang yang mesen ngomong gini, Pak dari gerbang TPU tahu ya, tempat pemakaman umum ya. Masuk aja lurus sampai mentok. Kalau andai kata saudara di supir ojek online-nya, apa yang saudara pikirkan? Masuk ke kuburan, lurus, mentok ke ini ya. Dan balasan dia adalah, Bu kakinya masih injek tanah kan? Serem amat tempat penjemputannya. Di kuburan berarti. Nih. Ini juga satu nih Grab Car nih. Tiba-tiba orangnya kasih info, kursi tengah dilipat karena saya bawa mayat bapak saya. Kalau saya pemikirannya positif sih ya, belum terjadi pembunuhan bukan. Tetapi kelihatannya ini orang bawa jenazah papanya karena ambulan lebih mahal daripada Grab Car. Dan dia punya ide menarik gitu ya, daripada bawa pakai ambulan yang jauh lebih mahal, mending gue pesen Grab gitu ya. Tetapi minta kursi tengahnya dilipat jadi kayak ambulan, keren kan? Keren ya. Tapi ini peristiwa yang menarik sebenarnya yang balik lagi ke topik ini kita. Satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan itu ketika dia membuat kita memutar, Tuhan itu punya sesuatu hal yang dia pikirkan di dalam pikirannya. Tuhan itu punya tujuan. Rencana kita lurus. Tetapi pada realitanya sebenarnya jalannya yang kita jalani itu berliku. Tetapi bukan berarti Tuhan lepas kontrol loh. Tuhan tuh dia punya sesuatu
yang ada dalam pikiran dan dia tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya. Makanya kita dibawa seakan-akan sepertinya memutar. Dan bisa jadi memang memutar. Oleh karena itu gini, jalan Tuhan gak selalu terlihat seperti jalan yang terbaik. Menurut definisinya kita. Kalau kita lagi ngomongin soal jalan Tuhan, maka jalan Tuhan itu bisa jadi gak kelihatan seperti jalan yang terbaik kalau menurut definisinya kita. Jalan yang terbaik menurut definisi kita kan begini, jalan yang terbaik itu adalah jalan yang pertama menyenangkan, gak ada masalahnya. Yang kedua enak, nyaman buat kita, kalau perlu banyak pemandangannya, gitu kan. Dan yang ketiga kita gak perlu susah payah dan capek, tahu-tahu mesti nyampe aja ke tujuan. Itu jalan yang terbaik menurut kita. Tetapi seringkali jalan Tuhan gak model seperti itu. Gak terlihat seperti jalan yang terbaik. Dan mungkin juga bukan jalan yang termudah loh. Tapi satu hal yang pasti adalah jalannya Tuhan itu selalu penuh dengan tujuan. Ketika Tuhan membawa kita ke dalam suatu jalan, ke dalam suatu perjalanan hidup, maka perjalanan hidup ini adalah perjalanan hidup yang ada tujuannya. Kenapa dia membawa kita ke jalan itu? Gitu juga dengan orang Israel. Ketika Tuhan mengarahkan orang Israel untuk berjalan memutar, dia tahu persis orang Israel itu kondisinya kayak gimana. Ini adalah orang-orang yang selama beberapa generasi jadi budak, bukannya pejuang. Jiwa pejuangnya belum muncul. Kalau andai kata mereka menghadapi musuh yang berat, maka jangan-jangan mereka cepat lari dari peperangan. Karena mereka belum terlatih untuk itu. Oleh karena itu dibutuhkan jalan memutar untuk membuat mereka menjadi terlatih di dalam peperangan. Gitu juga dengan kehidupan kita ya. Kalau andai kata Tuhan seakan-akan sepertinya membuat kita jalan memutar dan membuat kita seperti ketika dia tuh membuat kita sepertinya menjauh dari tujuan kita, dia pasti punya tujuan tertentu. Dan yang menyebalkan adalah begini. Yang menyebalkan juga progres perjalanan kita juga gak selalu terlihat. Bayangkan situasi orang Israel lagi ya. Masukin lagi ke orang Israel lagi. Orang Israel berputar berapa kali? 13 kali. Kalau saya senangnya gini. Kalau saya jadi orang Israel, saya senangnya kayak gini. Saya senangnya sih ada hitungan countdown. Jadi satu kali muterin kota Yeriko, ting. 12 kali lagi, bertahan, cayo gitu. Satu kali lagi, ting. 11 kali lagi, cayo gitu ya. Persis kalau ikut Formula 1 balapan nggak gitu ya. Lapnya kan dihitung. Pas lap terakhir, teng, final lap. Wah ngebut, berarti ini lap terakhir nih. Dan ada progresnya dikasih dan kelihatan gitu. Ini masalahnya dengan orang Israel adalah pas lagi berjalan, nggak ada apa-apa. Putarannya pertama nggak ada apa-apa. Saudara kebayang nggak kalau andai kata saya jadi orang Israel nih. Kan tahu perintahnya Yosua muterin tembok Yeriko. Saya muterin tembok Yeriko. Terus malam-malam istri saya nanya di rumah. Pak, Tuhan nyuruh ngiterin tembok Yeriko kan? Keren dong, ada apaan? Kalau Tuhan yang nyuruh pasti ada sesuatu yang luar biasa dong. Iya. Ada apaan hari yang pertama? Nggak ada apa-apaan sih. Kita cuma jalan muter-muter dong. Oh, besok. Hari yang kedua muter lagi. Pulang ditanya misi lagi. Pak, ada apaan Pak? Luar biasa dong. Ya, jalan-jalan lagi sih. Muter, nggak ada apa-apa sih. Jangan kata ada apa-apa. Batak satu jatuh aja nggak ada. Nggak kelihatan apa-apa. Muter aja. Hari yang ketiga. Pak, pasti ada sesuatu yang terjadi dong. Tadi sih ada yang bersiul sih di atas tembok sih. Nggak ada apa-apaan. Hari yang keempat muter. Pak ada apaan? Betis nih kayaknya sebelah sini yang mau agak kram nih. Di tembok Yeriko-nya nggak ada apa-apa. Loh kita kan pengennya kita. Ya. Kalau saya melakukan sesuatu ada progres dan kelihatan gitu. Kan pengennya kita kan begitu. Pengen kita ya tembok Yeriko-nya goyang-goyang dikit kek. Itu pasti kita nih. Tuh kalau andai kata goyang-goyang kan meningkatkan semangat. Terus bilang, ternyata goyang-goyang loh. Apalagi kalau kita muterin 13 kali ya. Sekali aja goyang. Kan itu kan meningkatkan semangat. Dia kagak ada apa-apaan.
diputerin 2 kali, diputerin 3 kali, nggak ada apa-apa loh. Makanya kenapa yang ngejek ke tembok Yeriko mencemooh orang Israel? Karena kurang kerjaan katanya. Terus apa nggak kepikiran begini orang Israel? Ini kita mau perang atau mau jogging? Tapi ngerti mas gini, itulah kenapa Yosua melarang semua orang Israel. Ketika mereka berkeliling kota Yeriko, melarang untuk semuanya ngomong, sama sekali nggak boleh ngomong. Kenapa? Karena tergoda seperti itu soalnya, karena nggak ada progresnya. Apa mereka nggak mempertanyakan Tuhan, kita muter-muter ngapain ya? Nggak ada apa-apaan, katanya jatuh, boro-boro jatuh, kagak ada apa-apa. Ya oke deh, nggak usah batu-bata deh, permintaan saya mau coba sederhana. Jatuh kerikil aja satu, gitu. Tanda bahwa apa yang kita perbuat itu berhasil. Kagak ada. Kejatuhan orang Israel yang pertama, kenapa mereka nggak masuk tanah Kanaan? Karena berkeluh kesah. Ya, karena itu Yosua melarang orang Israel untuk ngomong selama muter. Tapi progresnya nggak kelihatan. Tapi gini, tembok Yeriko roboh karena orang Israel melakukan dengan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan, walaupun progresnya nggak kelihatan. Ada salah satu program televisi yang saya lupa waktu itu. Dia nurunin, pokoknya program itu nurunin berat badan aja pokoknya. Jadi mereka disuruh olahraga, lalu makan yang sehat betul-betul gitu ya. Selama The Biggest Loser kali ya. Jadi selama beberapa waktu tertentu gitu. Yang mereka nggak boleh lakukan 2 hal. Yang pertama, mereka nggak bisa nimbang berat badan. Yang kedua, nggak boleh ngelihat kaca. Jadi semua yang ada, jadi mereka di karantina dan semua yang ada di dalam rumah itu semua kacanya nggak ada, pokoknya gitu aja. Jadi mereka nggak bisa ngaca dan nggak bisa ngelihat progres mereka. Itu menyengsarakan. Karena apa yang sudah saya kerjakan nggak kelihatan hasilnya. Tetapi pada akhirnya, pas ketika programnya selesai dan ada cermin yang ditutup sama tirai, dan ketika tirainya dibuka dan ngeliat di dalam cermin, mereka sampai, wah itu saya bukan, wah gitu. Nggak nyangka bisa begitu. Ternyata perjuangan saya berhasil, tapi ditunjukinnya nanti di ujung. Tetapi untuk bisa mencapai titik itu, dia berlatih walaupun nggak kelihatan progresnya. Kehidupan kita juga bisa jadi seperti itu modelnya. Ketika kita bekerja keras, ketika kita berdoa, ketika kita baca firman Tuhan, apapun yang kita kerjakan, suatu hal yang positif yang kita kerjakan, mungkin kelihatannya awalnya nggak kelihatan hasilnya dan memang mungkin nggak kelihatan hasilnya, nggak kelihatan progresnya. Tetapi jangan salah, apa yang kita lakukan itu mungkin pada saatnya akan menunjukkan sesuatu yang besar. Dan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan terputus dari tujuan Tuhan hanya karena kita nggak ngeliat progres. Iya. Yang terakhir. Waktu itu penting. Iya. Time is critical. Yosua 6 ayat 3 sampai ayat yang kelima mengatakan seperti ini. Haruslah kamu mengenai kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja, demikian harus kau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengenai kota itu sedang para imam minum sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Dalam ayat ini Tuhan menentukan secara spesifik apa yang harus dilakukan orang Israel di waktu yang spesifik. Jadi waktu itu penting sebenarnya. Dan ngomong-ngomong soal waktu, saya keingetan juga suatu kisah di dalam 2 Tawarikh pasal yang ketiga ayat 1 dan kedua. Kita sedikit kesana ya ini untuk memperjelas apa yang mau saya katakan pada saat ini. Ini Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu pada bulan yang kedua, pada tahun yang keempat pemerintahannya. Dalam kisah ini, Salomo mendirikan bait Allah, saya cukup surprise ketika membaca ayat yang ini. Surprise-nya adalah kenapa dia mesti nunda. Ini pembangunan bait Allah
persiapan untuk pembangunan Bait Allah sudah dimulai oleh papahnya si Daud. Dan dia tuh udah ngumpulin banyak barang-barang, banyak bahan-bahan, dan dia udah kasih tahu Salomo apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, dan Salomo mengerti itu. Dalam wasiat terakhir Daud, ketika dia menyerahkan kepada Salomo, memperkenalkan Salomo sebagai pewaris dia berikutnya kepada orang Israel dan tua-tua Israel, yang diomongin adalah bagaimana dia membangun Bait Allah. Yang lucunya adalah ketika Salomo menjadi raja, kalau saya jadi Salomo, maka pada tahun pertama pemerintahan saya, proses pembangunan Bait Allah itu dikerjakan. Tapi Salomo tidak melakukan itu. Salomo mulai mengerjakan pembangunan Bait Allah di tahun yang keempat dari pemerintahan dia. Kenapa dia melakukan itu? Karena Salomo tahu persis loh, waktu yang tepat itu penting. Ada yang harus didahulukan. Prosesnya nggak seperti itu, gitu ya. Nih ngomongin soal waktu, orang marketing mungkin contoh marketing mungkin paling enak kita ngomongin. Ambil contoh nih, bisa munculin yang Natal nih. Nah, ini pohon cemara ini nggak akan muncul pada waktu hari Idul Fitri. Percaya deh. Kalau andai kata ada mall pas Idul Fitri ornamennya seperti ini, kayaknya ada yang mesti masuk rumah sakit jiwa gitu lah. Kecuali Idul Fitrinya tanggal 26 Desember. Dan itu pun saya curiga, jangan-jangan tuh pohon cemara tapi gantungannya ketupat. Kita ketawa karena gini, waktunya nggak tepat. Melakukan sesuatu di waktu yang tepat itu krusial sebenarnya, itu penting dan orang marketing tahu itu. Mana yang mesti di marketingin pada, kalau sekarang ini lihat di promo-promo di mall, udah mulai yang banyak promo itu adalah biskuit dan sirup. Tahu momen gitu, karena nih tahu momen, itu yang soalnya yang banyak dicari orang nanti menjelang Idul Fitri dan Lebaran. Tahu momen itu penting. Ambil contoh lagi nih untuk marketing nih. Saya dengar kabar, nih kemarin baru baca analisanya kenapa. Correct me if I'm wrong ya. Nanti setelah ibadah mesti, nanti saudara langsung tanda tangan lagi. Mi 6 Plus itu ditunda peluncurannya karena banyak orang mengatakan karena Samsung S8 baru keluar. Xiaomi menilai, kalau andai kata saya head to head dengan S8 bakal kalah. Karena semua media ngomongin soal gadget semuanya lagi ngomongin soal S8. Apa spesifikasinya, apa keunggulannya segala macam. Ini yang gadget yang satu dikeluarin tenggelam, nggak bakal kena bahas sama media. Oleh karena itu dia menunda. Lihat tuh ya, buat launching produk mikir kapan waktu yang tepat buat launching produk. Time is important. Waktu itu penting. Yang kedua nih, saudara tahu email dari Tours and Travel yang ngomongin soal liburan itu biasanya dikirimkan, promonya dikirimkan di hari Rabu sore atau di hari Kamis sore. Kenapa begitu? Karena menurut penelitian, Rabu sore pas lagi tengah-tengah begitu tuh ya, biasanya orang tuh udah mulai jenuh kerja. Dari hari Senin, Selasa, Rabu sore tuh jenuh. Udah masih lama lagi Jumatnya gitu ya. Dan ketika jenuh muncul liburan ke Bali gitu ya. Tuh orang tuh langsung kepikiran, oh iya enak jalan-jalan nih. Tuh waktu tuh lagi ngomong soal waktu. Dan iklan gym, iklan produk kesehatan, iklan produk-produk diet, gencar-gencarnya itu biasanya di akhir tahun dan di awal tahun. Kenapa? Ayo. Nah, orang bisa nebak nih ya. Kenapa di akhir tahun dan di awal tahun? Karena banyak orang bikin resolusi pengen jadi kurus. Dan pengen olahraga di awal tahun. Biasanya kan gitu kan, 31 Desember berpikir, aduh gini kayaknya badan kegedean Tuhan, resolusi saya adalah saya mau jadi kurus. Lalu muncul iklan gym, gitu ya. Gitu kan. Wow kelihatannya mesti gini nih. Itu trik marketing tuh. Tahu kapan yang tepat untuk meluncurkan sesuatu. Dan kenapa bumbu masak juga jarang ada di malam. Bumbu masak itu biasanya di iklan ini di pagi-pagi atau siang sore. Apalagi di
sinetron-sinetron di tengah-tengah gitu ya. Di pagi-pagi dan di gosip-gosip gitu lah. Karena target pasarnya ibu-ibu, kan ibu-ibu seneng gosip. Bukan di sini maksud saya lagi ngomongin di sini. Ini untuk supaya saya gak dicegat orang ntar pas pulang. Orang dunia tahu loh apa yang harus dikerjakan di suatu saat tertentu. Gitu juga dengan kita nih sebenarnya. Jangan salah bahwa tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, kalau andai kata saudara kalau nih kita main ekstrim nih ya. Kalau andai kata Tuhan, ketika saudara berdoa dan Tuhan bilang begini, kamu akan aku jadikan sebagai penginjil yang besar di Indonesia. Malamnya, pagi-paginya pas bangun bilang, wow Tuhan penginjil yang besar. Lalu saudara langsung mandi, lalu saudara lari ke pasar Bogor, lalu bilang, saudara-saudara kau semua harus bertobat. Dikeroyok masa. Punya visi, punya tujuan, oke. Tetapi, tanya juga sama Tuhan kalau andai kata muncul kayak begitu. Oke Tuhan, terima kasih nih untuk suatu hal yang besar yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Yang jadi pertanyaan saya begini, kapan saya mulai ini ya? Gitu. Kalau andai kata di antara saudara, oh Tuhan kayaknya menggerakkan saya untuk bikin panti asuhan. Oke, tapi bukan berarti pas lagi langsung dikasih, saya akan menolong anak-anak jalanan semuanya. Langsung pada besok harinya, saudara ngelihat anak jalanan pertama yang saudara temui, saudara langsung culik. Bawa pulang ke rumah. Saudara ditangkap polisi ntar. Yang sebenarnya pertanyaannya bukan visinya, bukan. Tapi tanya dulu sama Tuhan, oke Tuhan ini terima kasih nih Tuhan nih, udah menaruh beban itu dalam kehidupan saya. Pertanyaannya adalah langkah apa yang harus saya lakukan? Karena memulai sesuatu pada saat yang tepat itu penting. Tapi satu yang saya percaya gini, ini terakhir. Tuhan itu adalah Tuhan 360 derajat. Dia menebus masa lalu kita. Dia menyiapkan masa depan yang terbaik untuk kita. Dan dia ada bersama-sama dengan kita pada saat ini. Jadi dia ada di masa lalu, dia menebus masa lalu, dia menyiapkan masa depan, dan dia membimbing kita di saat ini, pada saat ini. Jadi ketahuilah ketika kita dalam bicara soal tujuan, sekali lagi, tanyakan kepada Sang Pencipta kita. Tuhan, apa yang kau mau aku kerjakan di dalam hidupku supaya aku menjadi orang yang maksimal di dalam hidupku. Mari saudara-saudara bangkit berdiri. Tutup mata kita dan pada malam hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Ini adalah saat yang tepat untuk kita mengevaluasi diri kita sendiri. Apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, dan pada saat ini pada saat ini kita merasa bahwa Tuhan, oke, saya sudah mendengar firman Tuhan dan saya ingin hidup saya menjadi hidup yang efektif, saya ingin hidup saya menjadi hidup yang maksimal, karena saya nggak mau apa yang Tuhan potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya itu tidak berkembang secara maksimal. Tapi saudara nggak tahu tujuan. Saudara nggak tahu apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara bingung saudara harus melakukan apa. Jikalau ini yang saudara rasakan pada saat ini. Saudara nggak tahu dan saudara bilang saya cuma mengalir aja dalam hidup saya. Tapi saya mau lebih efektif lagi untuk Tuhan. Karena saya nggak mau setiap potensi dalam kehidupan saya itu sia-sia. Jikalau ini yang saudara rasakan, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Saya ingin berdoa untuk saudara, dan ketika saudara mengangkat tangan saudara, berdoa juga kepada Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan keinginan hati saudara dan katakan, Tuhan, saya tahu bahwa Engkau adalah Allah yang berserta bersama-sama dengan saya pada saat ini, pada hari ini, di tempat ini. Berdoalah kepada Tuhan, Tuhan, saya mau hidup saya itu efektif. Saya mau potensi yang Tuhan taruh dalam hidup saya itu berkembang dengan luar biasa. Saya mau kehidupan saya itu menjadi berkat. Tunjukkan kepada saya apa yang harus saya lakukan. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan yang menjadi pencipta dari kehidupan kita. Bapak Surgawi, kau lihat tangan-tangan yang terangkat pada sore hari ini, dan kau melihat bahwa tangan-tangan yang terangkat ini adalah tangan-tangan yang rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Rindu
Karena mereka tahu mereka punya potensi pada saat ini, dan potensi yang jauh bisa lebih berkembang daripada saat ini. Jika mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Maka pada saat ini aku berdoa ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kepada mereka visi, berikan kepada mereka tujuan, berikanlah kepada mereka supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka dapat melihat apa yang Kau mau terjadi dalam kehidupan mereka. Tuntun mereka ya Allah, buat mereka menjadi orang-orang yang efektif dalam melayani Tuhan. Dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, orang di sekitar mereka dapat merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai mereka. Bapak Surgawi, pada saat ini aku menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Mereka rindu Tuhan, mereka rindu Kau pakai, mereka rindu Tuhan untuk melihat apa yang Kau mau terjadi dalam kehidupan mereka. Bapak Surgawi, aku percaya bahwa tujuannya Tuhan taruh dalam kehidupan mereka adalah tujuan yang besar. Tujuan yang besar, Ya. tujuan yang besar, Ya. visi yang besar. Amin. Oleh karena itu pada saat ini Bapak Surgawi, sebesar apapun itu, aku berdoa ya Allah, mereka tidak akan pernah melepaskan diri dari tujuan itu. Karena mereka tahu bersama-sama dengan Tuhan, mereka akan sanggup untuk mencapai tujuan itu. Terima kasih Bapak Surga. Yang kedua, jikalau pada saat ini saudara merasa bahwa sepertinya Tuhan sedang membawa saudara melingkar, menjauh dari tujuan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Jikalau pada saat ini saudara merasa bahwa tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara itu terlalu besar dan saudara bilang, Tuhan, sorry Tuhan, ini mustahil bisa dilaksanakan dan ini mustahil bisa dikerjakan. Dan saudara down dan saudara ngerasa bahwa kehidupan saudara capek dan lemas. Jikalau saudara merasa seperti ini, pada saat ini, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara dan katakan kepada Tuhan pada saat ini, Tuhan, kehidupan saya seperti memutar. Saya tahu Tuhan punya tujuan tertentu dalam kehidupan saya. Saya tahu Tuhan punya maksud, tapi berikanlah kepada saya kekuatan. Berikanlah kepada saya pengertian untuk memahami langkah-langkah yang Tuhan ambil dalam kehidupan saya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menaruh iman saya kepada Tuhan. Karena saya tahu di dalam Tuhan akan ada berkat yang luar biasa dan saya akan sampai kepada tujuan saya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya kepada Engkau. Saya percaya kepada Engkau. Kuatkan iman saya, kuatkan hati saya. Bapak Surgawi, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat pada sore hari ini, dan pada saat ini mereka merasa lelah Tuhan. Karena mereka merasa bahwa perjalanan hidup mereka menjauh dari tujuan yang telah Tuhan taruh dalam hidup mereka. Mereka merasa bahwa mereka pada saat ini sedang berjalan memutar, dan jalan memutar yang jauh. Satu hal yang kami percaya Tuhan, satu hal yang kami percaya adalah bahwa Engkau adalah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau adalah Allah yang memegang teguh tangan mereka, dan Engkau adalah Allah yang memiliki maksud tertentu dan tujuan tertentu dalam kehidupan mereka. Pada saat ini